Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, identifikasi masalah. Next. Nah, ini contohnya ya. Kita sekalian latihan bareng-bareng ya. Ini contohnya. Dari gambar ini sebenarnya tadi kalau interaktif enak nih. Kayak gue meminta teman-teman coba sebutin masalah apa yang teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, misalkan, jadi identifikasi masalah itu dalam bentuk pertanyaan ya biasanya. Misalkan, setelah melihat gambar ini, misalkan ini masalah di Sungai Ciliwung gitu, teman-teman pengen tahu apa sih ya sebenarnya menyebabkan air Sungai Ciliwung di Jakarta kok kotor selama tahun 2019 sama tahun 2020. Nah, itu ya. Kalau teman-teman membuat identifikasi masalah, itu harus bersifat spesifik, terukur. Spesifik itu artinya apa? Jangan sampai teman-teman cuman apa yang menyebabkan air sungai kotor. Air sungai di mana? Kapan? Gitu ya. Supaya nanti teman-teman bisa menentukan target dari penelitian teman-teman itu apa gitu. Ini kan spesifik. Air sungai di mana? Di Ciliwung, Jakarta. Masalahnya apa? Kotor. Kapan? Selama 2019 sampai 2020. Tapi teman-teman harus punya data. Kenapa? Harus sampai tahun 2019 sampai tahun 2020. Misalkan, karena misalkan teman-teman udah baca-baca, ini kan gue ngarang doang ya. Misalkan hasil teman bacanya teman-teman, ternyata tahun 2019 sama tahun 2020 itu tingkat urbanisasi dari daerah ke kota tuh misalkan meningkat banget gitu. Jadi penduduk di ibu kota meningkat misalkan gitu. Jadi teman-teman itu bisa dijadiin landasan kenapa kok tahun 2019 tahun 2020 itu jadi hal yang menarik buat teman-teman. Terus kemudian misalkan contoh lainnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan aliran air Sungai Cisadane di Tangerang tersumbat selama Januari sampai Mei 2020? Sama ya, harus spesifik dan terukur. Aliran air sungai itu kan teman-teman bisa ukur, ya. Artinya walaupun teman-teman nggak mungkin terjun ke sungai untuk mengukur sih, tapi kan teman-teman bisa berdasarkan referensi yang teman-teman udah baca, oh ternyata aliran air sungai di Cisadane itu sekian, kecepatannya sekian, misalkan sekian meter kubik per apa, misalkan per detik gitu. Sama kayak yang tadi, misalkan air Jakarta kotor. Air Jakarta kotor itu kan sesuatu yang bisa diukur. Kotor itu kan ada tuh istilahnya kayak indeks kebersihan air atau apa gitu berdasarkan alga atau apa gitu loh. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman bikin masalahnya cantik sama ganteng itu kan relatif ya. Jadi sesuatu yang harus bisa diukur. Next. Apa yang menyebabkan penumpukan sampah di Sungai Ciliwung selama 2017 sama 2020? Ini sama ya, bisa diukur. Penumpukan sampah. Artinya misalkan teman-teman bisa dapat data dari internet atau mungkin teman-teman di sekitar teman-teman aja, misalkan penumpukan sampah teman-teman dapat data dari misalkan Pak RT-nya, Pak RW atau mana. Kalau misalkan sampah itu menumpuk misalkan 1 ton dalam 1 tahun di kelurahan mana gitu. Spesifik tahun 2017 sampai tahun 2020. Kenapa ya? Teman-teman yang harus cari tahu kenapa kira-kira 2017 sampai tahun 2020 itu bikin teman-teman menarik gitu. Next. Apa yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan warga di sekitar Sungai Ciliwung selama 2020? Ini contoh lainnya ya. Jadi kesehatan itu kan juga bisa diukur ya. Sebenarnya kalau bisa tingkat kesehatannya dispesifikin lagi. Tingkat kesehatan apa? Tingkat kesehatan pencernaan kah? Tingkat kesehatan kulit kah? Gitu ya. Oke, next. Apa yang menyebabkan resapan air di sekitar Sungai Cisadane berkurang selama 2015 sampai 2020? Ini juga bisa diukur ya, resapan air itu kan suatu hal yang mesti diukur ya, melalui referensi dari teman-teman yang bisa baca. Nah, tapi walaupun teman-teman udah menemukan suatu masalah, jangan sampai masalah yang masalah yang teman-teman ingin selesaikan itu nggak akan berujung kemana-mana. Misalkan, kenapa sih air Sungai Ciliwung, yang misalkan yang identifikasi masalah yang pertama, contohnya itu yang Sungai Ciliwung kotor. Kenapa itu bikin teman-teman tertarik gitu? Misalkan karena ya kalau kotor dampaknya kesehatan masyarakat sekitar jadi rendah, jadi buruk, kemudian berpotensi untuk terjadi banjir karena menyumbat drainase air dan segala macam. Jadi harus bisa menyelesaikan masalah, bukan cuma masalah yang teman-teman pengen selesaikan aja, tapi harus ada dampak sosialnya juga gitu kalau bisa. Next. Nah, teori dan hipotesis. Next. Air Sungai Ciliwung di Jakarta kotor selama tahun 2019 sampai tahun 2020 disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Ciliwung, Jakarta mengenai kebersihan Sungai Ciliwung. Kan tadi masalahnya
apa sih yang bikin air Sungai Ciliwung di Jakarta itu kotor selama tahun 2019 sama tahun 2020? Nah, ternyata dari hasil baca teman-teman, ternyata pengetahuan sikap dan perilaku itu pengaruh banget loh ke kebersihan sungai. Makanya teman-teman pengen tahu, kira-kira ada hubungan nggak sih antara apa yang bikin kotor di Sungai Ciliwung di Jakarta pada 2019 sama 2020 dengan tingkat pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat Ciliwung Jakarta mengenai kebersihan Sungai Ciliwung gitu. Jadi namanya hipotesis. Hipotesis itu A disebabkan oleh B atau A menyebabkan B gitu ya. Next. Contoh lain. Tadi kan identifikasi masalah, contohnya teman-teman penasaran apa sih yang sebenarnya bikin aliran air sungai di Cisadane Tangerang itu tersumbat selama Januari sampai Mei. Nah, teman-teman hasil bacanya ternyata faktor yang berpengaruh salah satunya itu karena rendahnya kesadaran masyarakat Cisadane mengenai perilaku menjaga kebersihan sungai gitu. Oke, next. Nah, ini misalkan tadi kan ada juga yang terkait dengan tingkat kesehatan ya. Jadi bisa disebabkan oleh misalkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung selama tahun 2020 itu disebabkan oleh rendahnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat Ciliwung terkait perilaku hidup bersih yang rendah gitu. Jadi banyak banget ini kan ranahnya bisa anak IPS masuk, anak IPA masuk ya. Next. Terus penumpukan sampah di Sungai Ciliwung berhubungan dengan curah hujan yang tinggi di Jabodetabek selama tahun 2019. Oke, next. Ini contoh lain. Next. Resapan air di sekitar Sungai Cisadane berkurang selama tahun 2015 sampai 2020 akibat penumpukan sampah yang menggenang di Sungai Cisadane. Nah, ini kan hipotesis. Ada hubungan antara A dan B. Nah, kalau teman-teman udah dapat hipotesis, udah enak. Teman-teman tinggal menentukan melakukan penelitian bagaimana caranya untuk bisa membuktikan bahwa misalkan benar nggak sih ada hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku itu berpengaruh terhadap air Sungai Ciliwung yang kotor selama tahun 2019 sampai tahun 2020 kayak gitu. Next. Terus identifikasi variabel. Kalau udah sampai sini udah gampang. Variabel itu ada apa? Ada namanya variabel independen, variabel dependent, variabel mediator, sama variabel moderator. Gampangnya mah cuma dua, variabel dependent sama independent, atau variabel bebas sama variabel terikat. Variabel bebas itu yang berpengaruh terhadap variabel terikat ya. Contohnya, yang pertama, penghasilan itu bersifat sebagai variabel bebas terhadap harapan hidup. Tapi ternyata ada variabel mediator, gaya hidup. Karena penghasilan itu ternyata pengaruhnya ke harapan hidup itu secara nggak langsung. Dia harus melalui gaya hidup dulu gitu. Jadi kalau mediator itu dia berhubungan langsung dengan variabel dependen dan independen di tengah. Nah, ada yang mirip-mirip. Namanya variabel moderator atau model moderasi. Jadi namanya moderator. Jadi dia biasanya di sini bersifat sebagai perancu. Contohnya tadi variabel independen penghasilan, variabel dependen gaya hidup. Nah, teman-teman jangan gini. Misalkan dari hasil penelitian di Jakarta, penghasilan itu semakin tinggi penghasilan seseorang akan semakin tinggi juga gaya hidup seseorang. Oke? Tapi kenapa misalkan di Papua semakin tinggi penghasilannya, justru malah semakin gaya hidupnya malah semakin sederhana. Nah, itu misalkan adalah namanya budaya lingkungan. Ini kan nggak secara langsung ya. Jadi misalkan karena misalkan di Papua emang kecenderungan orangnya kalau misalkan makin banyak uang mereka lebih senang untuk menabung misalkan. Ini teman-teman dapat informasi kayak gini dari mana? Dari baca literatur. Ini gua pun cuma ngarang doang ini. Next. Oke, next. Nah, ini ya contohnya ya. Kita ambil contoh saat tadi, teman-teman udah punya hipotesis. Air Sungai Ciliwung di Jakarta itu kotor selama 2019 sampai 2020 disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Ciliwung Jakarta mengenai kebersihan Sungai Ciliwung. Berarti variabel bebasnya apa? Ya rendahnya tingkat pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat Ciliwung Jakarta mengenai kebersihan Sungai Ciliwung. Dampaknya terhadap variabel terikat terhadap air Sungai Ciliwung di Jakarta yang kotor selama tahun 2019 sampai tahun 2020. Next. Nah, variabel mediatornya apa? Misalkan perilaku kebersihan, karena ternyata
tingkat pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat itu ternyata punya pengaruh loh terhadap perilaku kebersihan. Nah, perilaku kebersihan inilah yang kemudian berhubungan secara langsung ke air Sungai Ciliwung. Variabel mediator sama variabel bebas sama variabel terikat ini sebenarnya bukan suatu hal yang harus teman-teman teliti juga, enggak. Kalau yang teman-teman mau cari tahu itu cuma dua, variabel bebas sama variabel terikat. Variabel mediator sama variabel moderator ini fungsinya adalah untuk sebagai pembahasan teman-teman nanti di bagian analisa untuk teman-teman supaya pembahasannya itu lebih enak. Kira-kira kenapa ya A itu berpengaruh kepada B di penelitian gue, tapi kenapa di penelitian 10 tahun lalu kok A itu justru malah menurunkan B, kayak gitu. Next. Ya, ini ada variabel moderator ya, tingkat pendidikan ini berhubungan secara nggak langsung ya, karena ya nggak berhubungan secara langsung kan tingkat pendidikan dengan apa tadi Jakarta yang kotor ya. Tapi misalkan ya makanya ini kan moderator itu kita bilang sebagai perancu gitu. Ini kan gue cuma ngarang doang gitu. Teman-teman harus cari referensi. Next. Nah, ini misalkan ini contoh identifikasinya salah ya gue. Jadi harusnya itu yang identifikasi masalahnya itu air sungai di Ciliwung itu terjadi penumpukan sampah di Sungai Ciliwung selama tahun 2020. Nah, variabel bebasnya apa? Curah hujan yang tinggi. Variabel mediatornya apa? Yang berhubungan secara langsung antara kedua itu, misalkan sistem drainase air. Variabel moderatornya perilaku masyarakat. Ya karena kan kita lagi ngomongin penumpukan sampah sama curah hujan yang tinggi gitu. Perilaku masyarakat itu kan faktor eksternal ya, jadi nggak berhubungan benar-benar secara langsung. Gitu. Next, ini emang agak membingungkan sih kalau mediator sama moderator. Intinya cuman bebas sama terikat aja, itu yang perlu teman-teman pahamin dulu. Next. Terus yang selanjutnya adalah sampel, desain, dan instrumen ya. Contohnya misalkan masalah yang pertama tadi terkait dengan teman-teman mau tahu bahwa air sungai Ciliwung di Jakarta itu kotor selama tahun 2019 sama 2020 disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Ciliwung mengenai kebersihan. Sampelnya siapa? Ya masyarakat Ciliwung. Misalkan usia 15 sampai 50 tahun. Kenapa misalkan usia segitu? Karena dari referensi yang teman-teman baca, misalkan di usia segitu mereka sudah mempunyai keputusan akan dirinya sendiri. Jadi sikap yang mereka ambil itu sudah akan keputusan mereka, bukan keputusan dari luar misalkan gitu. Next. Desainnya apa? Misalkan kuantitatif survei. Misalkan contohnya gimana? Karena tadi kan rendahnya tingkat pengetahuan, misalkan teman-teman mau menyampaikan dalam bentuk persentase, monggo boleh. Misalkan next, misalkan yang pengetahuannya baik 50%, jangan 50%, 20%, yang pengetahuannya sedang berapa persen kayak gitu. Ini sebenarnya semi kuantitatif sih kalau kayak gitu ya. Habis itu instrumennya apa? Bisa melalui kuesioner, karena pengetahuan itu kan sesuatu yang diukur biasanya melalui kuesioner. Next. Nah, melakukan penelitian. Jadi tadi melakukan penelitian itu udah sampai tahap tadi, ya teman-teman misalkan tadi kalau kita balik ke kasus yang Sungai Ciliwung tadi, teman-teman kan tinggal menebarkan sih kuesioner yang teman-teman udah bikin. Nah, tapi kuesioner itu bukan suatu hal yang teman-teman bisa karang sendiri. Jadi kuesionernya itu harus yang sudah tervalidasi. Itu di internet banyak banget, benar-benar banyak banget. Jadi teman-teman bisa pakai kuesioner yang udah pernah tervalidasi sebelumnya, misalkan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sekitar sungai. Itu pasti ada aja kok yang muncul di internet gitu. Kalau misalkan nggak ada, kalau buat SMA sih saran gue mungkin kalian cari topik-topik yang kuesionernya itu udah ada gitu. Jadi jangan sampai, ya bisa sih kalian bikin kuesioner sendiri, tapi itu agak-agak ribet gitu. Oke, terus kemudian, nah di sini teman-teman harus sabar-sabar bagi-bagi kuesioner, bisa secara online, bisa secara langsung. Tapi ini karena lagi pandemi ya, manfaatin aja online gitu. Karena justru dengan pandemi ini kita jadi tersadar bahwa online itu tetap muka itu bukan satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan informasi ya. Next. Nah, jadi ini ya, teman-teman menyebarkan kuesioner penelitiannya tadi. Next. Terus kemudian mengolah data. Next. Nah, setelah teman-teman tadi, teman-teman bikin judul. Misalkan judulnya adalah hubungan antara air Sungai Ciliwung, Jakarta yang kotor selama tahun 2019 dan 2020, dan tingkat pengetahuan masyarakat Ciliwung, Jakarta mengenai kebersihan Sungai Ciliwung. Hasilnya dari teman-teman kuesioner tadi, berdasarkan kuesioner yang telah disebar, didapatkan 45% masyarakat Ciliwung pada tahun 2019
sampai 2020 tidak memiliki pengetahuan yang baik terhadap kebersihan sungai, 50% memiliki pengetahuan cukup, dan hanya 5% yang memiliki pengetahuan yang baik. Oke, ini hasil. Ya, next. Nah, kemudian analisis. Nah, analisis ini seru sebenarnya. Itu peran utama penelitian itu dianalisis. Next. Ya, next. Oke, ini judulnya yang tadi ya, sama. Gue ambil satu contoh aja biar gampang dimengerti. Ini tadi hasil penelitiannya ya, next. Nah, misalkan nih, kan tadi ternyata yang ternyata hanya 5% doang tuh yang punya pengetahuan yang baik gitu. Nah, ini ternyata sesuai sama teori-teori yang teman-teman udah baca gitu. Ternyata dari referensi yang teman-teman udah baca, faktor utama yang mempengaruhi rendahnya pengetahuan masyarakat Ciliwung mengenai kebersihan sungai adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi yang didapatkan. Terus biasanya ditambahin kata-kata. Analisa ini diperkuat oleh penelitian oleh siapa pada tahun berapa, yang meneliti kebersihan di sungai mana, terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat di daerah sana, bahwa ternyata di sana di penelitian itu sama-sama pengetahuannya banyak, cuman sedikit doang yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap kebersihan sungai, dan ternyata sama-sama sungainya kotor gitu. Next. Jadi kalau analisis itu ada hubungan sebab dan akibat. Oke, next. Nah, oke, next. Jadi kalau misalkan di analisis itu, teman-teman membuktikan hipotesis. Tadi kan hipotesis teman-teman, kalau misalkan air sungai Ciliwung itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah ya. Nah, terbukti apa enggak menurut penelitian teman-teman? Kalau misalkan terbukti, ya teman-teman enak pembahasan. Tapi bukan berarti kalau nggak terbukti, penelitian teman-teman ada yang salah. Enggak. Bisa jadi emang teman-teman bisa aja ngambil kesimpulan. Hipotesis itu bukan selalu benar. Hipotesis itu cuma dugaan. Dan dugaan itu nggak harus selalu benar. Yang penting itu adalah gimana caranya teman-teman bisa membahas analisanya. Misalkan ternyata teman-teman kan tadi udah bikin hipotesisnya. Air sungai yang kotor itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah di sekitar sungai. Tapi ternyata dari hasil penelitian teman-teman, 90% pada tahu loh pada memiliki pengetahuan yang baik mengenai kebersihan sungai, gitu. Kok nggak sesuai sama hipotesis teman-teman? Nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus bahas, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ternyata dari referensi yang teman-teman udah baca, ternyata emang yang berpengaruh paling utama terhadap teman-teman bisa ambil contoh di penelitian lain ya. Misalkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh siapa dan di mana pada tahun berapa di Sungai X, ternyata sama nih kayak penelitian teman-teman, yang paling berpengaruh utama itu bukan tingkat pengetahuan misalkan, tapi misalkan karena curah hujan, misalkan karena apalagi tingkat pendidikan misalkan kayak gitu. Jadi kayak ada banyak banget hal yang teman-teman bisa bahas. Ini benar-benar banyak banget hal yang teman-teman bisa bahas. Dari hasil kayak tadi aja, kalau teman-teman itu kan simpel ya penelitiannya ya. Kalau teman-teman bisa memperkuat di analisis, itu teman-teman bisa, penelitian teman-teman itu bisa sampai maju ke nasional, bisa bahkan sampai maju ke internasional, cuman dari kuesioner yang teman-teman sebar secara online misalkan. Tapi analisanya harus kuat gitu. Next. Oke, selesai ya. Udah sampai situ selesai.